dilatar belakangi oleh penetapan Sekolah Binaan SMP Negeri 32 Satap Pangai oleh Kemendikbudristek untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pilihan mandiri belajar. Maka sejatinya sudah melaksanakan sebagian prinsip kurikulum merdeka termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Namun dari hasil supervisi akademik terhadap 10 guru mata pelajaran pada awal tahun pelajaran baru menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran guru-guru belum berdiferensiasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pengawas dan kepala sekolah memotivasi guru mengikuti MGP, namun tidak efektif karena jarak tempuh domisili guru dengan kota kabupaten tempat MGP sejauh 76 km dengan waktu tempuh 35 jam. Melakukan webinar, namun tidak efektif karena jaringan di daerah tersebut tidak stabil. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan perbaikan strategi bimbingan dengan menerapkan pembimbingan yang berkelanjutan dengan model RELA, singkatan dari Reflection, Learn, dan Apply. Pembimbingan yang berkelanjutan menjadi pilihan untuk mengatasi beberapa permasalahan pembelajaran berdiferensiasi secara bersamaan, sementara model RELA dikembangkan karena dapat memfasilitasi pembimbingan secara berdiferensiasi. Pengawas Bina memfasilitasi peserta bimbingan untuk merefleksikan pengalamannya serta saling berbagi praktik baik antara guru maupun dengan pembimbing. Dari hasil refleksi dan review, peserta bimbingan saling mempelajari kelebihan dan kekurangan, dan pengawas Bina memfasilitasi belajar peserta bimbingan dengan penguatan atau pengayaan berupa konsep atau pengalaman praktik. Berdasarkan pembelajarannya, peserta bimbingan menerapkan hasil bimbingan baik penugasan saat pembimbingan berlangsung maupun setelah guru berada di ruang kelas. Strategi pelaksanaan setiap topik pembimbingan berkelanjutan dengan model RELA. Langkah 1, reflection. Peserta bimbingan diminta merefleksi pembelajaran materinya dari sumber belajar yang mereka pilih sendiri sehingga menampilkan diferensiasi konten. Setelah refleksi, pembimbing memberi penguatan. Langkah 2, learn. Pembimbing memberi pemahaman materi secara klasikal atau individu dengan metode yang variatif. Peserta saling mempelajari kelebihan dan kelemahan serta saling menyempurnakan dalam proses belajarnya. Pembimbing memfasilitasi peserta bimbingan sesuai kebutuhannya untuk menampilkan diferensiasi proses. Konten atau materi, kemudian diferensiasi produk dan diferensiasi proses. Nah, untuk Bapak Ibu akan membuat satu RPP yang berdiferensiasi hasil review kita pada pertemuan yang lalu. Di RPP yang berdiferensiasi sesuai dengan mapelnya masing-masing. Lalu nanti pada pertemuan ini juga kita akan simulasikan. RPP yang Ibu buat secara sederhana, tapi kita akan simulasikan nanti. Ya, silakan dibuat dan ada contoh. Ibu kan sudah membuat RPP berdiferensiasi ini, namun saya lihat di kegiatan intinya itu kan harus mengakomodir siswa kita yang kinestetik berdasarkan tes diagnostik yang telah dibuat. Oleh karena itu untuk kesempurnaannya nanti di bagian sini Ibu merancang pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang kinestetik. Kira-kira seperti apa Ibu melakukan yang kinestetik? Kalau kayak sistem bersama dengan satu variabel ini kita bisa mungkin ajak anak-anak nanti untuk menghitung jumlah pembelanjaan siswa misalkan variabel. Langkah ketiga, apply. Peserta bimbingan mensimulasikan atau mendemonstrasikan pemahamannya berupa produk hasil bimbingan. Peserta bimbingan saling mengobservasi sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Ini apa ini? Yang dia akan begini.
Ini adalah contoh lumut. Jadi sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah. Oke, nah selanjutnya Bapak akan kasih kesempatan untuk untuk menyampaikan hasilnya, dan kalian bisa menyampaikan hasilnya sesuai dengan yang kalian mau. Mungkin ada yang mau mempresentasikan di atas lewat poin-poin, ada juga mungkin yang mau menempelkannya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan perkembangan tumbuhan taku. Di atas terdapat contoh tumbuhan taku dewasa. Di dalam tumbuhan taku dewasa terdapat spora. Spora tersebut mengalami meiosis. Memiliki anthelium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Taku dewasa. Pada daun taku dewasa terdapat yang namanya sorus. Sorus ini yang kemudian terdapat pada sorus tersebut terdapat yang namanya spora. Spora yang mengalami meiosis kemudian jatuh kepada mendapat bimbingan dari Bapak Pengawas, saya merasa sangat senang. Hal yang baru yang dapat saya pelajari adalah saya dapat memahami bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas yang selama ini masih kurang kami pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala UPPD SMP Negeri 32 Satap Mangai mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas Bina yang senantiasa mendampingi guru-guru kami dalam pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru-guru kami memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan mengaplikasikan di kelas, sehingga peserta didik kami merasa senang untuk mengikuti pembelajaran. Karena senangnya mengikuti pembelajaran sehingga prestasi belajar juga dapat meningkat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembimbingan berkelanjutan model RELA di SMP Negeri 32 Satap Mangai, maka dapat memberikan well-being kepada peserta bimbingan. Hal ini berdampak kepada kemampuan guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkat, sehingga pelaksanaan pembelajaran di sekolah, di kelas dapat juga berdiferensiasi dalam aktivitas pengembangan konten, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan produk hasil pembelajaran.